Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Quratul Atika Hafid dari kelas 10G nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini adalah salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Nusantara. Dulunya kerajaan Sriwijaya ini pernah menjadi pusat perdagangan dan pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara. Pada presentasi kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang sejarah kerajaan Sriwijaya, masa kejayaan hingga faktor-faktor yang mempengaruhi kemundurannya kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Asal-usul Sriwijaya dapat ditelusuri melalui prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang dan berangka tahun 683 Masehi. Dalam prasasti ini tertulis kisah perjalanan suci Dapunta Hyang Sri Jayanasa, sang pendiri kerajaan, yang berlayar bersama pasukannya untuk menaklukkan berbagai wilayah dan mendirikan kerajaan besar bernama Sriwijaya. Dari catatan itu pula diketahui bahwa Sriwijaya telah memiliki sistem pemerintahan yang teratur serta kekuatan politik yang luas pada masa awal berdirinya. Selain dari sumber lokal, catatan sejarah Sriwijaya juga dicatat di luar negeri. Luar negeri juga menyinggung kebesaran Sriwijaya. Seorang biksu asal Tiongkok bernama Yit Sing pernah singgah di Sriwijaya sekitar tahun 671 Masehi. Dalam perjalanannya menuju ke India. Dalam tulisannya, ia menggambarkan Sriwijaya ini sebagai negeri yang makmur dengan ribuan pelajar dan biksu yang mendalami ajaran agama Buddha. Ising bahkan menyarankan para pelajar dari Tiongkok untuk belajar terlebih dahulu di Sriwijaya sebelum melanjutkan perjalanan ke India, karena sistem pendidikan agama di kerajaan ini sudah sangat maju. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kejayaannya, sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan internasional. Letak strategisnya di jalur pelayaran Selat Malaka menjadikannya sebagai simpul penting dalam perdagangan antara India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Kapal-kapal dari berbagai bangsa singgah di pelabuhannya, membawa rempah-rempah, kain sutra, logam mulia, dan berbagai barang berharga lainnya. Dengan kekuatan armada laut yang besar ini, Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan dan memungut pajak dari setiap kapal yang melintas. Kekayaan ini menjadikan kerajaan tersebut menjadi makmur dan disegani. Yang selanjutnya yaitu masa kemunduran. Sekitar abad ke-11 Masehi, Sriwijaya diserang oleh kerajaan Chola dari India Selatan. Serangan besar pada tahun 1025 Masehi ini menghancurkan sebagian besar kekuatan maritimnya. Kerajaan-kerajaan baru mulai bermunculan di Nusantara, seperti Dharmasraya di Sumatera dan Majapahit di Jawa.
yang semakin mempersempit pengaruh Sriwijaya. Pusat perdagangan pun mulai bergeser dan perlahan kerajaan maritim ini kehilangan kemegahannya. Pada abad ke-13, nama Sriwijaya pun mulai hilang dari catatan sejarah sebagai kekuatan besar. Untuk yang selanjutnya, ini adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kedukan Bukit. Isi prasasti ini adalah keterangan bahwa Raja Dapunta yang Srijayanasa berhasil menaklukkan kerajaan Melayu, Minangkabau, dan berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Jambi. Peninggalan yang kedua yaitu Prasasti Telaga Batu. Secara garis besar, isi prasasti ini adalah kutukan terhadap siapa saja raja yang melakukan kejahatan di kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja. Yang ketiga, Prasasti Talang Tuo. Isi prasasti ini adalah titah Raja Dapunta yang Srijayanasa untuk membangun Taman Sri Setra sebagai taman rekreasi untuk rakyat Sriwijaya. Prasasti peninggalan yang keempat yaitu Prasasti Karangbrahi. Isi prasasti ini adalah keterangan tentang penguasaan Sriwijaya atas daerah Jambi. Peninggalan yang kelima yaitu Prasasti Ligor. Isi prasasti ini menyebutkan tentang ibu kota Ligor yang berfungsi mengawasi pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Selain itu, juga berisi pujaan bagi raja yang berhasil menaklukkan musuh-musuhnya dan merupakan wujud kembar Dewa Kasta dengan kekuatannya disebut sebagai Dewa Wisnu. Prasasti peninggalan yang keenam yaitu Prasasti Kota Kapur. Isi prasasti ini menyebutkan usaha Sriwijaya untuk menaklukkan bumi Jawa yang Kota Kapur tidak tunduk kepada Sriwijaya. Peninggalan yang ketujuh yaitu Prasasti Nalanda. Isi Prasasti Nalanda ini adalah perintah pembangunan sebuah biara di Nalanda atas perintah Raja Balaputradewa. Dalam prasasti ini juga dituliskan bahwa kerajaan Sriwijaya telah mengadakan hubungan dengan kerajaan Pala di Benggala, India Timur. Yang kedelapan yaitu Prasasti Muara Takus. Candi Muara Takus ini memberikan keterangan bahwa masyarakat dan kerajaan Sriwijaya beragama Buddha. Karena kemiripan Candi Muara Takus dengan Candi Asoka di India ini merujuk ke peninggalan-peninggalan candi dari Raja Asoka yang menyebarkan agama Buddha di India. Lalu ini daftar pustaka dari materi yang saya ambil. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.